Kemudian lahirlah dua anak. Yang pertama Sayyidina Hasan di tahun 3 Hijriah di tanggal 15 Ramadan. Kemudian di 4 Hijriah lahir adik beliau Al-Imam Husain di bulan Sya'ban. Ternyata mereka berdua sosok pemuda yang mulia. Belum tumbuh dewasa, Nabi memberikan kabar gembira. Masih anak-anak, Nabi sudah memberikan kabar. Apa kabarnya? Syahida Al-Hasan wal Husain Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Al-Hasan wal Husain adalah pemimpin pemuda ahli surga. Pemimpin pemuda ahli surga. Ini kemuliaan sulit diraih. Kalau seperti ini sulit diraih oleh siapapun. Ini kemuliaan yang sangat luar biasa. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, Muhammadun akhi wa sihri wa hamzatu sayyidus suhada'il ammi. Nabi Muhammad SAW adalah saudaraku, sepupu, wa sihri, dan mertuaku. Wa Hamzah sayyidus syuhada'i ammi. Hamzah pemimpin para syuhada yang syahid di perang Uhud. Nabi katakan, Hamzah sayyidu syuhada'i yaumal qiyamah. Hamzah adalah pemimpin para syuhada di hari kiamat. Kata Imam Ali, Hamzah itu adalah pamanku. Wa Ja'far alladhi yudhi wa yumsi yatiru ma'al malaikati ibna ummi. Ja'far yang terbang di pagi hari, di sore hari di dalam surga dengan dua sayapnya bersama malaikat adalah saudara kandungku. Wa bintu Muhammad sakani wa ursi manuku lahmuha bidami wa lahmi. Putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketenanganku dan istriku tercinta. Bercampur darah dagingku dengan darah dan dagingnya. Wasibta Ahmada ibnaya minha. Kedua cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Hasan wal Husain, adalah anakku yang berasal daripada wanita terbaik sealam jagat, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Fa ayyu lakum sahmun kasahmi. Apakah ada di antara kalian yang memiliki kemuliaan seperti kemuliaanku, kata Imam Ali. Sabaqtukum ilal islami turra gulaman ma balagul awana ilmi. Saya masuk Islam lebih dahulu dari seluruhnya, di saat usia saya belum menginjak usia dewasa, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Itu Imam Ali bin Abi Thalib. Ini ajarannya ahli sunnati wal jamaah. Al-Imam Hasan, Al-Imam Husain, Al-Imam Ali, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, mereka diberikan keistimewaan di yaumil qiyamah, dan mereka di bawah jaminannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Imam Hasan, di saat itu masih anak-anak, hadza ibni sayyid, ini anakku adalah sayyid, pemimpin. La'allallahu an yusliha biha baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Nanti pakai fi'il mudhari, itu hadis nubuwah. Nanti suatu saat nanti dua kaum muslimin, kelompok kaum muslim bertikai, dengan berkat beliau didamaikan keduanya. Ini terjadi di zaman Muawiyah, di saat beliau menyerahkan kekuasaan khilafah hanya untuk menjaga jangan sampai tertumpahnya darah kaum muslimin. Al-Imam Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Kemudian di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innama yuridullah liyuzhiba ankum rijsa ahla baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah ingin, yuridullah, yang ingin bukan Nabi, yang ingin bukan Ahlul Bait, yang ingin Allah.
Jadi kalau ada orang tidak senang dengan kemuliaan, dan ini sudah terjadi sejak lama, kemuliaan Ahlul Bait Nabi, berarti dia tidak senang dengan keputusannya Allah, karena Allah yang ingin, bukan makhluk yang ingin. Innama yuridullah, sesungguhnya Allah ingin, liyuzhiba ankum risa ahlul bait, menghilangkan dari diri kalian kotoran Ahlul Bait. Allah ingin. Ini makna disucikan mereka, dibersihkan mereka dari dosa-dosa, dari noda-noda sebelum meninggal dunia. Makna kedua, orang-orang yang bisa mengenal mereka, orang-orang yang bisa mencintai mereka adalah orang-orang yang bersih dan suci. Karena yang kotor gak bisa Allah bersihkan. Hati yang kotor gak bisa dekat dengan mereka. Hati yang kotor gak bisa cinta dengan mereka. Hati yang kotor gak bisa ikut jalankan mereka. Maka yang bersih-bersih saja yang bisa diikuti dengan kelompok mereka. Ahlul Bait wa yutahhiruhum tathhira, dan Allah mensucikan dengan sesuci-sucinya. Maka luar biasa. Ini ayat ketika turun itu Nabi memakai kisah semacam selendang. Kemudian Nabi memanggil, ya Ali, ya Fatimah, ya Al-Hasan, ya Al-Husain, ayo masuk ke dalam selendang. Ditutup oleh Nabi SAW. Bahkan Jibril ingin ikut masuk ke dalam selendang tersebut. Jibril ikut dari dalam masuk. Kemudian ada istrinya Nabi ikut. Nabi bilang, ini khususiyah untuk Ahlul Bait, karena Nabi katakan dalam hadis, Allahumma haula'i ahlal bait, ya Allah, mereka ini adalah keluargaku. Ini disebutkan di dalam riwayat tersebut. Dan yang ada di dalam selendang tersebut sebenarnya ada 6. Yang pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Al-Imam Ali, yang ketiga Sayyidah Fatimah, yang keempat Al-Imam Hasan, yang kelima Al-Imam Husain, dan yang keenam adalah malaikat Jibril. Li khamsatun utfi bihim harul waba al-Fatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. 5 orang yang jika namanya disebut maka musibah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 nama mulia tersebut adalah Al-Mustafa, Nabi Muhammad SAW, Al-Murtada, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, wa banahuma, dan kedua anaknya Al-Imam Hasan wal Husain, wa Fatimah, dan Fatimah ibunda dari Hasan wal Husain. Ini syairnya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i punya syair. Kemudian perintah mencintai mereka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajra innal mawaddata fil qurbah. Katakanlah wahai Rasulullah kepada umatmu bahwa engkau tidak minta apa-apa terkecuali satu, agar mencintai kerabatku, keluargaku. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, sahabat bertanya, ya Rasulullah, sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, siapa kerabatmu yang wajib kami cintai mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, Ali wa Fatimah wa banahuma, Ali, Fatimah, dan kedua putranya Al-Imam Hasan wal Imam Husain. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, itu menyebutkan Rasul bersabda, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih, wa ahibbuni li hubbillah, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah Allah karena Allah telah memberikan nikmat kepada kalian, dan cintailah aku Rasulullah karena cinta kepada Allah, dan cintai keluargaku karena cinta kepada aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i mengatakan, ya ahlal baitin nabi hubbukum fardun minallahi fil qur'ani anzalah, kafakum min azimi tha'ni annakum man lam yusalli alaikum la salatalah. Wahai ahlul bait Nabi, cinta kepada kalian wajib umumnya, karena sudah tertera di dalam Al-Quran yang Allah telah turunkan. Cukuplah daripada kemuliaan kalian jika ada orang solat tidak bersalawat kepada kalian, maka solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib. Imam Zumhusiri dalam kitab Al-Kasyaf, beliau membuat satu syair, faza kalbun bisuhbati ashabil kahfi fakaifa ashka bihubbi alim nabi. Anjing ashabil kahfi masuk surga, selamat
berkumpul dengan orang-orang soleh di dalam surga karena sebab cinta kepada Ashabul Kahfi. Bagaimana mungkin orang bisa celaka jika mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW? Nabi SAW pada satu hari beliau menggendong Sayyidina Hasan di pundaknya beliau, saking cintanya dengan cucu beliau. Beliau punya ekspresi cinta kepada Imam Hasan wal Husain luar biasa. Belum pernah terjadi sedang khutbah di atas mimbar, turun dari mimbar hanya untuk menyambut kedatangan Imam Hasan wal Husain. Nabi lakukan kemuliaan tersebut, penghormatan tersebut, ekspresi dari cinta Nabi yang Nabi tunjukkan di hadapan para sahabat. Betapa besarnya cintanya Rasulullah SAW kepada Imam Hasan wal Imam Husain. Nabi turun dari mimbar di saat berkhutbah, menggendong Imam Hasan wal Husain. Nabi katakan, Allahumma